kabar semuanya? Waduh, wah luar biasa ini. Ya. Senang sekali ya ada saya Intan Erta juga dengan Pak Renald Kasali, juga pemirsa yang ada di rumah. Kita jumpa lagi di Rumah Perubahan Renald Kasali. Oke, hari ini saya Pak Renald ingin mengetes sedikit, boleh ya? Kepada audiens yang ada di studio. Ada yang ingat nggak lagu zaman kecil dulu? Seperti ini. Naik kereta api, tut tut tut. Ingat? Kita nyanyi sama-sama yuk ya. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Naik kereta api, tut tut tut. Tiga Bandung ke Bandung, Surabaya. Rela naik dengan percuma. Masalah tuh. Tahu aku lekas naik, keretaku tak berhenti lama. Wah, ada masalah. Ada apa Pak dengan naik dengan percuma? Pertama, saya senang kembali ke masa kecil, gitu ya, gembira di taman kanak-kanak begitu ya. SD lari-larian kan, masih kan? Waktu SD ya. Oke. Sambil pegang-pegangan pundak ya Pak, naik. Itu main ulur-uluran ya. Betul sekali. Oke, tapi yang kedua, naik dengan percuma. Naik dengan percuma itu artinya apa, Intan? Gratis Pak. Barangkali ini masalahnya sekarang. Banyak orang yang masih berpikir naik itu harus gratis. Waduh. Ya, barangkali itu masalahnya. Kalau gratis siapa yang harus pelihara, begitu ya? Kira-kira begitu, Intan. Iya, jadi kalau gitu kita ganti aja. Naik dengan sempurna. Gimana? Sempurna kan harus beli tiket dulu, kemudian bayar dan kita naik. Ya nggak? Setuju nggak? Setuju agak gini. Oke, nah ini kenapa nanya naik kereta api? Tadi sudah terjawab, kita nyanyi dulu, nanti biar Pak Renald yang menjawab. Tapi sebelum saya ingin bertanya, Pak Renald bawa apa itu Pak Renald? Saya bawa buku yang baru saya tulis, ya, sebagai seorang yang berada di tengah-tengah Anda, mau tidak mau saya harus terus menulis, begitu kan? Ya, ini salah satu buku baru saya, judulnya Cracking Values. Ini adalah untuk menjawab kegeraman kita semua, bahwa kita sudah geram melihat values kita rusak. Tahu values kan? Apa tuh values? Nilai-nilai, ya, beda dengan value ya. Nilai-nilai, values, tata nilai, ya, kita merasakan tata nilai kita rusak sekali. Masalah keadilan, masalah apa ya, pelayanan sehari-hari kita di lapangan. Kita lihat orang yang naik mobil seperti itu, orang yang naik motor seperti itu, orang yang naik kereta api juga seperti itu, ya. Orang yang memerintah juga seperti ini. Ini semuanya problem, ya. Values kita sedang mendapat ujian sangat besar. Jadi maka saya bilang ada banyak sekali contoh-contoh bagus yang bisa kita contoh sebetulnya, yaitu pada bagaimana pada dataran korporasi, kelembagaan kita bisa memperbaiki tata nilai kita. Ini nanti kita bahas deh. Ini akan dibahas di sini ya. Tapi pasti juga audiens di rumah dan juga pemirsa di rumah bingung dong, kok Intan di awal acara mengajak Pak Renald dan audiens untuk nyanyi naik kereta api. Nah ini sesuai sama tema kita, itu memutar roda kereta api. Memutar roda kereta api. Memutar roda kereta api. Tapi sebelumnya boleh saya tanya ke audiens nih, Pak. Boleh ya? Boleh dong, boleh ya. Siapa yang suka naik kereta api untuk jadi transportasinya? Sehari-hari naik kereta api. Sehari-hari. Coba ini dulu ya sebentar. Dengan siapa namanya? Bu Hori. Bu Hori, oke. Bu Hori naik kereta api dari mana mau kemana? Bukan dari Bandung Surabaya kan? Oke, dari mana? Ya, saya naik kereta api dari stasiun Maja ke Kebayoran karena kuliah saya di Kebayoran. Maja di mana tuh? Maja itu di Rangkas Bitung dekat Tangerang. Oh, dekat Tangerang. Iya, setelah Tangerang itu Kabupaten Lebak dan di situ ada stasiun. Itu kalau nggak salah dulu penumpangnya bawa ayam. Iya, betul. Ya? Bawa barang-barang, sayuran, kambing juga. Itu ayam kamu bukan di belakang. Oh, enggak, dia nggak bawa ayam. Oke, berarti kamu menggunakan kereta api transportasi sehari-hari sudah lama ya? Perubahan dari kereta api dulu dan sekarang apa menurut Bu Hori? Apa yang dirasakan? Oke, dulu sih kereta apinya kadang, bukan kadang ya, emang kelihatannya agak kumuh, sedikit kotor. Dan sekarang perubahannya lebih bersih. Mungkin agak rutin ya dicucinya. Jadi Pak, yang nyuci berapa minggu Pak nyuci? Iya, sekarang bersih. Terus apa ya? Gerbongnya mungkin gerbongnya lebih banyak ditambah, jadi kapasitasnya lebih banyak. Kalau yang di atas masih ada nggak tuh orang-orang? Itu masih ada. Dari dulu sampai sekarang pun masih ada. Meskipun udah diperingati berkali-kali. Kamu jangan naik di atas ya, nanti kesetrum. Oke, nah itu ada perubahannya berarti ya. Ada sedikit perubahan yang bisa dilihat. Oke, kemudian ada lagi tadi sebelahnya ya. Oke, dengan Mbak siapa? Kiki. Mbak Kiki, silakan Mbak Kiki menggunakan kereta api dari mana ke mana? Dari Citayam ke Tanjung Barat. Citayam Depok ya?
Bogor. Bogor ya? Bogor. Ke Tanjung Barat? Iya. Ke Tanjung Barat, oke. Oke, perubahannya apa yang kamu rasakan? Perubahannya sih selama saya naik, kualitas yang diberikan semakin bagus. Cuman biasanya para penumpangnya yang suka merusak gitu. Penumpangnya? Iya. Kayak apa contohnya merusak nih? Contohnya tuh kayak sekarang kan udah lebih banyak komuter lain daripada ekonomi. Mereka itu kalau misalnya naik ekonomi jam-jam sore, jam pulang kerja, mereka naik komuter lain. Tapi itunya apa? Tiketnya ekonomi. Waduh. itu konsumen yang cerdas itu. Iya. Cerdas. Itu udah gitu. Udah gitu maksa masuk gitu. Jadi harus siap pintunya ketutup, jadinya nggak ketutup. Oh, karena paksa. Oke. Iya. Jadi penumpangnya sendiri ya. Tapi untuk kereta apinya udah jauh lebih baik. Iya. Baik, terima kasih Mbak Kiki. Baik, Boleh kita kasih tepuk tangan dulu untuk Bu Hori dan Kiki. Intan. Iya. Ada dua hal. Pertama, saya baru ngerti ternyata konsumen kita merasa bahwa memang kereta api kita harus dibawa ke laundry, ya, harus dicuci. Dicuci. Mungkin dipekerjakan berapa orang ya, Bang? Ya, yang pertama. Yang kedua, tadi penumpang yang seperti itu mengingatkan saya pada mahasiswa-mahasiswa kita dulu ya. Mudah-mudahan sekarang enggak ya. Nah, kalau sekarang mahasiswa kita pakai handphone kan, ya kalau dulu kan pakai telepon umum kan. Dulu tuh biasanya kalau telepon dari kampus itu koinnya dikasih benang. Oh, dikasih benang biar keluar lagi ya, Pak. Begitu dia jeglek, ditarik jeglek gitu kan ya. Jadi jeglek dia nggak putus karena jeglek langsung digituin lagi ya, dikasih benang, pakai salotip sedikit dulu bisa tuh. Oknum mungkin Pak Renat. Ya. Untuk tidak mengatakan bahwa itu saya juga pernah melakukan dulu ya. Nggak, saya nggak melakukannya ya. Kemudian ya, baik, dua hal itu saya kira ya. Tapi teman-teman semua, saya kira kalau kita bersungguh-sungguh ya, kata siapa tuh Negeri Lima Menara? Masih kan siapa namanya? Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi ya, dia mengatakan manjada wajadah ya. Sesuatu yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh insya Allah akan bisa menjadi suatu kenyataan. Ya kan? Kita bisa genggam apa yang kita pikirkan di sini akan berada di sini. Nah, kereta api juga kalau kita pikirannya adalah tidak bisa, sampai kapanpun juga tidak bisa itu menjadi public service yang baik, public transportation yang baik. Tetapi kalau dipikirkan dengan baik dan ada orang yang mempercayainya, itu bisa menjadi itu kenyataan. Nah, ini berkaitan dengan tamu kita hari ini. Bagaimana orang swasta yang sekolahnya tadinya belajar accounting, tidak pernah di bidang kereta api transportasi, bahkan pernah bekerja di bank asing, kok jatuhnya di kereta api, dan ternyata kereta api wajahnya berubah. Ini orang-orang kereta api kelihatan nih, wajahnya yang dulu tua-tua, sekarang tetap tua tapi muda kelihatannya ya. Ada perubahan ya Pak ya, ada transformasinya ya. Ada transformasi ya. Tapi mungkin Pak Renald, saya sendiri ya, udah lama sih nggak pernah naik kereta api. Terakhir itu pertama kali kerja saya harus kerja ada liputan juga ke Jogja, itu saya naik kereta api sendirian. Pada waktu itu sudah cukup nyaman buat saya. Tahun berapa itu, Intan? Itu tahun berapa? Ini penting nih tahunnya. Itu ini penting ya. Tahun sekitar 99-2000, udah lama ya. Udah lama. Jadi ketawain tuh. Sudah cukup lama. Ya. Tapi memang untuk tertibnya pada waktu itu belum terlalu tertib ya. Makanya saya begitu dikatakan bahwa sudah cukup bersih, kemudian nyaman, boleh dicoba kayak kereta api sekarang. Dan saya kira teman-teman juga mesti barangkali masih ingat ya, Lebaran biasanya itu orang rebutan lewat jendela kan? Betul. Masuk lewat jendela. Tapi kali ini sekarang kita di Lebaran yang kemarin itu sudah tidak terjadi, dan orang tidak perlu lagi antri beli tiket di stasiun, tapi bisa langsung buka komputer online ya. Bahkan sekarang pakai handphone bisa ya, pakai handphone. Kayak nggak punya itu bisa pergi ke ke minimarket tertentu begitu ya, bisa langsung mendapatkannya dan bisa planning. Dan yang menarik sekarang dibikin seperti pesawat terbang. Kalau kita naik pesawat terbang itu kan dicek KTP-nya ya, namanya sama apa enggak kan begitu kan? Itu juga sekarang begitu, dan pakai boarding pass lagi. Sekarang seperti pakai itu. Boarding pass, keren juga ya. Keren sekali. Jadi perubahannya sudah cukup banyak ya Pak Renald ya. Untuk pelayanannya juga cukup banyak ya. Tapi Pak Renald, kalau berbicara mengenai perubahan kalau untuk individual saja sudah susah ya. Apalagi merubah suatu tatanan corporate ya kan, berarti itu perusahaan ya. Sehingga mencapai seperti itu tentu tidak mudah ya Pak Renald. Tidak mudah, apalagi di belakangnya ada puluhan ribu orang. Ya, kalau kita merubahnya sedikit orang mungkin kita lebih mudah. Tetapi kalau puluhan ribu orang, mungkin ini sekitar 20 ribuan orang begitu ya, dengan pendidikan berbeda-beda atas sampai ke bawah, mulai dari penjaga palang kereta api ya sampai kemudian manajemen di atasnya. That's not easy.
Ini yang penting sekali, tidak mudah mengubahnya, tapi ada sosok seseorang yang sangat inspiratif yang bisa mengubah itu dia. Siapakah? Nantikan kedatangannya, jangan kemana-mana, tetap di Rumah Perubahan Renaud Kasali. Iya, kembali di Rumah Perubahan Renaud Kasali. Ini masih pada semangatnya di studio nih, audiens? Aduh Pak, kayak kurang naik kereta api nih nanti dua keliling ya. Masih ada semangatnya? Oke, luar biasa. Karena yang pastinya tadi kan di akhir awal tadi saya mengatakan bahwa siapakah sosok yang melakukan perubahan di PT Kereta Api Indonesia. Dan yang pastinya sekarang perubahan itu tidak hanya ada di internal tapi di eksternalnya. Dan penumpang juga langsung merasakan. Langsung saja Pak Renaud ya, kita ajak pemirsa di rumah dan juga penonton yang ada di studio untuk melihat siapakah sosok itu. Langsung saja kita lihat, simak VT berikut ini. Pembawaan yang terbuka dan gaya bicaranya yang belak-belakan adalah ciri khas pria asal Jawa Timur ini. Ignatius Jonan begitu nama lengkapnya. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Persero ini berhasil mendobrak kultur perusahaan pemegang monopoli angkutan kereta yang selama ini cenderung feodal. Gaya kepemimpinannya yang egaliter membawa suasana segar ke dalam manajemen perusahaan. Namanya identik dengan proses transformasi PT Kereta Api Indonesia Persero. Ia membawa perusahaan yang semula rugi menjadi untung. Jonan diangkat menjadi orang nomor 1 perusahaan kereta itu pada Februari 2009 ketika perusahaan merugi 83,4 miliar rupiah. Persis di akhir tahun 2009, PT Kereta Api Indonesia Persero sudah mengantongi untung 153,8 miliar rupiah. Hingga per tahunnya mengalami kenaikan dan diperkirakan mencapai angka sebesar 300 miliar rupiah. Ignatius Jonan mengaku bangga atas prestasi yang telah diraih oleh PT Kereta Api Indonesia Persero sebagai BUMN terbaik tahun 2012. Ini adalah hadiah dari hasil kerja mati-matian seluruh jajaran karyawannya. Dan bagi Jonan, kemenangan ini juga tantangan besar ke depan. PT Kereta Api Indonesia Persero harus tetap mempertahankan prestasi tersebut. Sebab cita-cita ke depan adalah layanan PT Kereta Api Indonesia Persero bisa sekelas pesawat terbang eksekutif. Perubahan yang dibawa Jonan hanya untuk sebuah niat. Ia ingin seluruh jajaran kereta api akan membuat pelanggan lebih bahagia.